Oke. Oke, untuk materi pertemuan subpokok hari ini yaitu pemeliharaan perangkat lunak ya pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya. Oke, tujuan pada subpokok ini yaitu mahasiswa dapat memahami konsep pemeliharaan perangkat lunak. Kemudian mahasiswa dapat mengerti teknik-teknik pemeliharaan perangkat lunak ya. Tujuan perawatan atau piranti lunak ya, tujuannya kenapa software itu harus dipelihara ya atau dirawat ya. Pastinya kalau kalian punya software atau di laptop kalian ya, biasanya ya untuk mensupport kerjaan ya. Nah, termasuk juga di kenapa perangkat lunak juga harus dirawat ya. Contoh kayak seorang editor video ya, pasti akan merawat software editornya ya, biar tetap berjalan enak, nggak ada gangguan gitu, kemudian tidak ada bug atau crash ya, seperti itu. Sehingga perlu adanya perawatan ya. Ya biasanya untuk mendukung kerjaannya pasti, termasuk kalian ya di mahasiswa ya. Software yang dibutuhkan pada saat sekarang apa ya, pasti harus paling nggak bisa berjalan normal di perangkat komputer kalian. Oke. Termasuk untuk sebuah software yang dibuat ya atau diproduksi oleh seorang programmer juga harus di adanya biaya, adanya session atau waktu untuk perawatan atau maintenance ya. Nah, biaya untuk maintenance sebuah program adalah kurang lebih ya, atau sama dengan 40% dari biaya yang mendevelop program tersebut ya. Ini jadi kalau ada project 10 juta, paling enggak 4 jutanya ya itu dialokasikan untuk maintenance atau perawatan. Nah, perbaikan sebuah defect ya memberi peluang 20% sampai dengan 50% munculnya defect yang lain ya. Jadi kemudian software yang sukses pun tetap akan melakukan maintenance ya. Contoh kayak Microsoft dengan Microsoft Office-nya ya, kemudian dengan Windows-nya ya, kemudian dengan produk yang lainnya ya, tetap diperlukan sebuah maintenance atau perawatan. Tujuannya apa? Ya pasti biar software yang diproduksi atau dibuat itu tetap berjalan atau mendukung pekerjaan bagi penggunanya. Nah, kenapa bisa sampai 40% ya? Berarti kalau 10 juta, 4 jutanya biaya perawatan ya. Nah, karena terkadang ya ketika kita membuat software ada mungkin hal yang terlewatkan ya dari sebuah tim ketika dipraktekkan di dunia pengguna atau banyak pengguna. Nah, nanti bisa menemukan beberapa bug atau celah ya dari
Oke ya, jadi 40% 4 juta atau 100 juta berarti 40 jutanya ya, itu untuk maintenance atau perawatan. Karena terkadang ketika kalian buat sebuah produk, biasanya ada tadi ya, sesuatu yang mungkin terlewat dari seorang produsen atau kalian sebagai programmer ya. Nah, nanti ditemukan pada saat penggunaan. Nah, ini lebih mahal ya. Contoh Microsoft ya atau Google memberikan hadiah ya kepada siapa saja yang bisa membobol keamanan dari Google. Nah, ketika dia menemukan bug atau celah dari program atau jaringan Google ya, atau software dari Google sistemnya, biasanya nanti pasti akan mendevelop ulang ya, atau mencari celah tersebutnya untuk memperbaiki. Nah, biasanya juga akan memberikan hadiah kepada orang yang memberitahu. Seperti itu. Kemudian software maintenance, proses perubahan sistem yang dilakukan setelah sistem tersebut dikirim ya, atau proses perawatan software ya, perawatan perangkat lunak ya, yaitu proses perubahan sistem yang dilakukan setelah sistem tersebut dikirim ya. 3 tipe software maintenance ya. Yang pertama adalah maintenance untuk memperbaiki kesalahan di dalam software. Jadi softwarenya itu mungkin ada keras atau bug ya. Kemudian maintenance untuk meningkatkan adaptasi software terhadap lingkungan operasionalnya ya. Jadi mungkin harus menyesuaikan tampilannya, atau ternyata lingkungannya di contoh harus lebih simple atau lebih biar user friendly ya, seperti itu bagi penggunanya, ternyata banyak digunakan oleh orang tua atau anak, mungkin untuk anak-anak ya, maka perlu adanya penyesuaian lagi atau perawatan lagi. Kemudian maintenance untuk menambah dan memodifikasi fungsi sistem ya. Jadi setelah dibuat kemudian diterapkan, ternyata ada beberapa pekerjaan yang tidak tercover ya di dalam sebuah software. Nah, itu pasti butuh biaya. Jangan dianggap kalian membuat sebuah software itu seperti sebuah produk ya, produk yang mungkin terlihat fisiknya. Nah, kalau di software itu terkadang lebih banyak ditemukan ya, terlihat sederhana tapi sebenarnya itu butuh alur yang berbeda. Nah, itu alur yang tidak sederhana pekerjaannya yang diminta sederhana tapi butuh alur yang tidak sederhana. Biasanya di software itu seperti itu, sehingga perlu dikatakan mahal ya, pasti membutuhkan banyak biaya ya, karena bisa merubah alur di belakang sistemnya ya, tidak hanya mungkin alur yang atau tampilannya saja, tapi bisa merubah alur di balik prosesnya itu, seperti itu. Sehingga di sini termasuk juga maintenance untuk menambah dan modifikasi fungsi dari sistem ya. Kemudian teknik pemeliharaan perangkat lunak ya, ada corrective maintenance ya, memodifikasi software yang bersifat reaktif ya, yang dilakukan untuk memperbaiki permasalahan yang ditemukan ya. Jadi tidak aktif atau tidak merespon atau, nah ini teknik pemeliharaan yaitu masuknya pada corrective maintenance. Kemudian yang kedua adaptif ya, adaptif atau adaptasi maintenance, yaitu memodifikasi software
yang bertujuan agar software tersebut tetap dapat digunakan walaupun terjadi perubahan lingkungan ya. Ternyata ada aturan baru nih, kebijakan baru ketika kalian membuat sebuah contoh sistem KTP ya. Nah, ternyata sistem KTP bisa bikin langsung di kecamatan dulu ya. Dulu kan kalian bikin KTP mungkin langsung ke kecamatan, tapi zaman sekarang mungkin zaman kalian mungkin enggak ya, langsung harus dari desa. Nah itu mungkin sistem yang dulu harus dimodifikasi ya, mungkin harus disertakan tadi surat pengantar dari desa ya, atau mungkin ada yang minta langsung dari RT ya, RT RW kemudian desa ke kecamatan ya, baru capil. Mungkin kalau dulu cukup dari kecamatan ya. Nah softwarenya mungkin harus dirubah sesuai dengan perubahan ya yang diminta, itu seperti itu yang dinamakan dengan adaptive maintenance. Kemudian ada preventive maintenance, yaitu modifikasi software yang bertujuan meningkatkan performa atau maintainability ya. Contoh software ujian CPNS ya, tadinya ketika diakses banyak orang terjadi loading yang lama atau lambatnya proses ya. Nah perlu adanya maintenance ya, meningkatkan contoh performanya atau ya, sehingga bisa mengcover semua pekerjaan ya, atau mengcover proses yang besar gitu. Oke, ini preventive maintenance. Kemudian ada preventif ya, modifikasi software untuk bertujuan mendeteksi dan memperbaiki potensi-potensi kesalahan ya, sebelum kesalahan tersebut benar-benar terjadi. Contoh, ternyata ada yang terlewat nih dari software kalian, ada mungkin ketika meng-close ya tidak tersimpan datanya, close otomatis. Nah kemudian dibuat saving ya, sistem penyimpan berbasis waktu, jadi ketika berapa menit dia otomatis menyimpan data kalian sendiri. Nah itu seperti karena seperti Office sekarang itu kan bisa menyimpan ya, ketika kalian mengetik lupa kemudian ada data yang masih tersimpan bisa terbuka. Kalau mungkin dulu Microsoft Office kalau listriknya mati ya sudah hilang. Nah tapi sekarang mungkin ada resource data yang bisa menyimpan sementara seperti itu. Nah kemudian biaya maintenance software ya, hal-hal yang mempengaruhi biaya maintenance. Yang pertama adalah stabilitas tim ya, kemudian kontrak maintenance, kemudian skill kemampuan dari staff, kemudian struktur dan usia program ya. Kenapa stabilitas tim itu mempengaruhi ya? Kalau kalian ngasih tender ke perusahaan Microsoft, disuruh bikin software sama mungkin perusahaan yang tidak dikenal ya, pasti harganya akan berbeda ya, seperti itu. Pasti akan mempengaruhi, pasti biayanya lebih mahal dibuat di Microsoft daripada mungkin grup atau tim yang tidak mungkin belum dikenal atau tidak solid. Nah seperti itu. Kemudian ada kontraknya, maintenance ya, kontrak mungkin perawatan ya, maintenance seperti apa yang mau di cover nih di software yang kalian buat. Mungkin ini nanti ada pemeliharaan, dicek seminggu sekali atau 1 bulan sekali, atau nanti ketika ada trouble berapa kali yang harus di cover biayanya. Kemudian
skill atau kemampuan dari staff ya. Mungkin kalau skillnya semakin bagus ya, maka seorang programmer bisa ngasih harga yang lebih tinggi ya. Berani nggak bayar segini karena dia punya staff dengan skill yang mumpuni ya, bisa memberi harga yang mungkin bisa mempengaruhi ya, seperti itu. Kemudian struktur dan usia dari programnya ya, kalau softwarenya terlalu lama, kemudian strukturnya, nah itu juga mempengaruhi ya. Mungkin tidak ada updatean ya, atau program yang mungkin lama ya, mau di maintenance menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang atau kebijakan baru atau mempengaruhi alur dari pekerjaan. Kemudian software itu harus bisa mengcover alur yang baru itu ya. Nah, itu juga pasti harganya lebih mahal ya, seperti itu untuk biaya maintenance. Kemudian ada model proses engineering software ya, ada forward inventory, forward engineer, inventory analysis, document crossing, reverse engineering, kemudian kode, kemudian data restructuring ya. Nah, model proses engineering software ya, pertama ada analisis inventory, menganalisis program untuk membuat abstraksi clever dari program tersebut ya, sampai level tertinggi ya dari program tersebut. Nah, sebuah proses perbaikan terhadap desain ya, reverse ya. Kemudian shortcode program ya, desain data, desain arsitektur, dan desain prosedur atau alur kerja dari sistem. Ini reverse apa sih? Ada yang tahu nggak? Reverse balik ya, balik atau di mana ini? Kemudian beberapa case tool dapat membantu melakukan reverse engineering secara otomatis ya. Ada mungkin tool-tool yang bisa membantu ya, mengembalikan software ya ke mungkin downgrade seperti itu, kemudian upgrade ya. Kita lewat aja dulu. Kemudian perbaikan dalam keadaan darurat ya, permintaan perubahan ya, change request, kemudian analisis shortcode-nya, kemudian memodifikasi shortcode, kemudian deliver, mengirim modifikasi dari sistem yang baru ya. Nah, keadaan darurat biasanya terjadi saat terjadi masalah terhadap sistem yang kritikal ya. Nah, misalnya mendadak ya, ketika digunakan ya terjadi hang seperti itu, atau tidak bisa mengcover pekerjaan secara bersama-sama. Kemudian permasalahan mempengaruhi lingkungan operasional ya, munculnya pesaing baru atau peraturan baru ya, ada masalah ya, kemudian mempengaruhi lingkungan dari pengguna atau operasionalnya. Kemudian muncul persaing baru atau peraturan baru ya, sehingga peraturan tersebut merubah sistem alur kerja dari sistem. Akhirnya sistem yang dibuat, software yang
tadinya dibuat itu harus ada perubahan atau menyesuaikan alur yang sudah ada. Dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara requirement ya, desain dan coding. Requirement dari kebutuhan desain dengan juga coding. Nah, pastinya ketika semua tidak sesuai ya pasti akan ada banyak perubahan ya. Makanya maintenance ya untuk software ketika ada perubahan ya artinya kalian harus berpikir mundur ya, ini alurnya seperti apa, proses di dalamnya seperti apa, bukan melihat pada interface-nya saja dari software tersebut ya, tetapi berpikirnya pasti mana ya caranya biar seperti ini. Nah itu yang permasalahan pada seorang programmer ya, maka dipelajari tentang dunia maintenance seperti ini. Oke. Kemudian ada alur kerja ya, maintenance dari software ya. Start yang menerima permintaan perawatan ya, mungkin ada mas minta diupdate mas biar ada data ini yang jadi syarat untuk pengajuan ini. Kemudian aplikasi yang bermasalah dalam otoris kita ya, jika ya menerima masalah ya, mereview dan menganalisis masalahnya. Kemudian masih dalam lingkup maintenance, yes ya, merubah rekrutmen. Kemudian ya, jika merubah rekrutmen itu berarti kebutuhan ya, artinya menetapkan change request ya, menganalisis review change request, mengkomunikasikan dampak perubahan, keputusan klien setuju, lakukan perubahan ya, kemudian verifikasi perubahan. Nah, catat perubahan, kalau tidak setuju ya berarti catat perubahan, komunikasikan dengan klien, selesai ya. Itu biasanya ya seperti kalian membuat sesuatu kemudian ada sebuah masalahan ya produk kalian ya, tetap ada komunikasi ya ke pengguna, terus ternyata produk kalian hanya bisa mengcover pekerjaan sampai ke situ ya. Nah, pengguna minta ada perubahan. Nah, kalau dirubah harus ada ini yang dibutuhkan sekian, maka yang berubah ke belakang seperti ini. Nah, mau dirubah dengan harga sekian apa mau enggak? Nah, kalau mau ya laksanakan, kalau enggak ya catatan saja ya. Biasanya seperti itu. Barangkali bikin apa, kalau saya dulu website ya, sistem ketika ada software minta perubahan ya, yang dilihat ini pekerjaannya sampai ke mana, apa hanya sebuah alur program saja, kemudian merubah dari flowchartnya, kemudian ke database-nya. Nah, pasti akan merubah semuanya ya. Kalau permintaannya cuma interface-nya saja, itu kan terlihat mudah, tapi kan kalau programmer harus mikir ke belakang seperti itu. Oke, kemudian hukum Langham ya, ini dibuat oleh Langham dan Bialdi ya, terkait dengan perawatan, maintenance, dan evolusi dari perangkat lunak ya, yang terdiri dari satu perubahan yang continue. Sebuah software harus berubah agar tetap digunakan ya, harus diupdate kalau mau digunakan ya. Kalau nggak digunakan ya
akan ditinggalkan, itu seperti itu. Makanya produk software yang besar ya pasti digunakan terus karena dia mengupdate terus. Kemudian kompleksitas yang meningkat ya, semakin sebuah software berevolusi ya semakin meningkat kompleksitasnya, kecuali ada usaha untuk mengelolanya ya. Contoh ya, dulu mungkin menyimpan file Word ya jadi PDF itu nggak bisa ya, sekarang nggak bisa merubah simpan file Word menjadi PDF ya. Kemudian bisa memasukkan mungkin image atau animasi ya, mungkin bisa. Itu artinya ada kompleksitas ya, meningkatkan kompleks mutu atau penggunaan dari software yang diupdate atau yang berubah nanti. Kemudian evolusi program yang besar ya, perubahan program yang besar ya, artinya ada update ya yang semakin besar penggunaannya ya. Stabilitas organisasi pengembangnya ya, Microsoft dengan perusahaan besarnya pasti akan stabil ya dalam keuangan, mungkin kemudian tidak jarang artinya bangkrut gitu. Konservasi familiaritas ya, lebih dikenal ya. Kemudian pengembangan yang kontinu, fungsi sebuah software harus terus berkembang agar kenyamanan user tetap terjaga. Ada update terus menerus ya, Office 2007, sekarang Office 2021 ya. Kualitas yang menurun, kualitas software akan selalu menurun kecuali ada usaha untuk merawat dan beradaptasi dengan lingkungan. Gak ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Ada pertanyaan terkait materi ini? Maintenance, perawatan dari perawatan software ya. Ada? Nggak ada ya. Sebentar saya screen. Nggak ada, Pak. Oh ya, ini saya screenshot dulu ya parkirannya. Nanti mau ke RPL ya, RPL IMK. Ini masih